siapa sebetulnya yang berada di balik konflik kemarin? Apakah mutasi yang terjadi kemarin di tubuh Polri itu juga membawa bibit-bibit konflik? Oh, sangat menurut saya. Misalnya ya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah pensiun, dilantik lagi. Belum pernah terjadi. Kemudian Kepala Badan Nasional BNN, Narkoba. Itu juga gitu kan, sedang dalam perjalanan mau keluar negeri, diganti. Ini ada situasi-situasi yang tidak normal, sampai muncul konflik antara Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan Karyoto, Kapolda Metro Jaya, yang dipromosikan ternyata bukan menjadi Kabar Reskrim, tapi Kabar Harkam. Bukan hanya seorang komandan batalion Brimob yang bertanggung jawab, Kompol Kosmas Kajugea itu yang dipecat menurut saya. Harus diperiksa. Periksa siapa? Kabar Intelkam, Kabar Harkam, Polri. Dia gagal mendeteksi itu. Mendeteksi bahwa demo 25 akan pecah di 28, 29, 30. Siapa atasan Kabar Intelkam, Kabar Harkam, segala macam? Ya sudah, Kapolri. Berarti konflik di tubuh elit kepolisian ini yang menunggangi masa aksi? Harus dibentuk tim pencari fakta gabungan independen untuk mengungkap kasus ini. Ya, musuh dalam selimut itu artinya termasuk partai politik. Mana dukungan 58% pada Pilpres kemarin? Mana Golkar? Mana Demokrat? Mana partai-partai yang lain mendukung Prabowo itu? Demo dong. Berikan dukungan. Nggak ada. 80% dukungan di dalam parlemen itu juga adalah dukungan sumir sesungguhnya. Jangan salahkan rakyat, sebentar lagi Kejaksaan Agung digeruduk gitu. Untuk kemudian menangkap Sylvester Matutina aja nggak bisa. Katanya sudah di backup oleh TNI. Sementara yang persoalannya abu-abu seperti Tom Lembong, langsung dia tangkap segala macam. Ini kejaksaan antek-antek siapa? Prabowo harus diingatkan bahwa banyak ular berkepala dua di lingkaran kekuasaan. Ya kalau kemudian podcast ini tidak didengarkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa akan ada potensi-potensi seperti ini, potensi mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto. Aktor intelektual atau dalang di balik kerusuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu sedang diburu, sedang dicari, sedang disidik oleh pemerintah. Siapa mereka, kemana arahnya, dan apakah akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto, dan bahkan sosok Prabowo sendiri ke depan. Kita menghadirkan lagi seorang analis politik bidang pertahanan keamanan dari Universitas Nasional Bang. Selamat Ginting. Sehat Bung Indra. Sehat Bang. Ini pakai ininya Bung Hatta. Iya. Bang, siapa sebetulnya yang berada di balik konflik kemarin? Apakah itu adalah murni gerakan massa atau elit-elit yang sedang bersaing? Ya, saya kira ini tentu saja ada pertarungan elit menurut saya. Pertarungan elit, baik elit lokal juga elit global. Karena itu pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara tertutup. Ya, ibaratnya operasi-operasi intelijen. Karena itu agak sulit untuk mengungkap siapa pelaku di dalam peristiwa ini. Artinya kita harus juga bisa membedakan pengunjuk rasa atau massa aksi dengan massa perusuh. Ini harus dibedakan. Nah, tentu yang dimaksud Bung Indra adalah kita akan membahas massa perusuh itu. Ya. Kalau kita lihat masa perusuh itu, ini kondisi negara sedang krisis ekonomi, krisis moneter. Tentu banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, kalau dari jumlah orang-orang yang ditangkap itu, rata-rata memang sekitar umur 19 tahun sampai sekitar 25 tahun. Itulah orang-orang pencari kerja. Rata-rata ternyata KTP dan lain-lain itu banyak yang berasal dari daerah-daerah penyangga ibu kota.
artinya Jawa Barat, artinya Banten. Kalaupun Jawa Tengah ada perbatasan dengan Jawa Barat. Itu kan data yang ditampilkan oleh kepolisian. Nah, bisa jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah punya catatan hukum, catatan kriminal di mana? Ya pasti di polsek-polsek. Ya, kok mereka kemudian beredar lagi? Kalau dalam kasus ini, maka patut diduga memang masa ini sudah sudah di manage, sudah diatur, diorkestrasi setelah demo 25 Agustus itu. Kan kita membahas waktu itu. Nah, di situ kemudian berarti ada yang memanfaatkan ini. Menurut saya memang tidak bisa dilepaskan dalam kondisi ini. Pertama, misalnya ada elit pemerintahan yang terancam di reshuffle, termasuk pejabat negara. Nah, itu pasti mereka tidak nyaman dengan situasi menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, kemudian ada civil society tentunya. Lalu ada elit global. Elit global, kita sekarang sudah masuk di dalam pertarungan internasional di mana ada 3 negara adidaya, Amerika, Tiongkok, dan Rusia sedang berebut pengaruh. Mereka tentu menginginkan mereka bisa memasuki Indonesia, mempengaruhi secara politik, mempengaruhi secara ekonomi. Kemudian tentu saja orang-orang yang bagian dari oligarki lama yang sudah nyaman dulu selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan sekarang mereka terancam. Juga itu tadi, kemudian menjadi satu dengan orang-orang yang frustrasi dengan apa? Dengan situasi kondisi ekonomi. Jadi semuanya menyatu di dalam sebuah kepentingan bersama ad hoc sementara gitu ya. Karena ada kekesalan terhadap parlemen, terhadap pemerintah. Di sini menurut saya juga Presiden Prabowo segera harus mengevaluasi. Sejak tanggal 25 Agustus itu tidak ada gerakan nyata dari partai-partai politik pendukungnya untuk membendung ini, untuk menjelaskan kepada publik ketidakpuasan. Karena itu menurut saya memang di dalam kasus ini banyak musuh dalam selimut di dalam pemerintahan Presiden Prabowo yang kepentingannya berbeda-beda semuanya. Dan ini dia akan sulit melihat karena musuh itu di dalam selimut. Nah, yang elit lokalnya itu siapa, Bang? Ya, elit lokal seperti saya kemukakan tadi, ya orang-orang yang menjadi bagian dari pemerintahan lama. Orang-orang yang posisinya akan terancam begitu kan, secara hukum, kemudian secara politik. Tuntutan untuk reshuffle kabinet itu kan begitu kencang. Tuntutan untuk mengganti Kapolri yang sudah 4,5 tahun juga kencang. Jadi menurut saya juga pasti ada pertarungan-pertarungan di institusi-institusi ini, termasuk di institusi kepolisian. Baru saja di kepolisian itu terjadi pergantian posisi bintang 3. Posisi bintang 3 kan berarti 1 tingkat lagi dia menjadi Kapolri. Di situ juga ada pertarungan menurut saya. Jadi, kalaupun Listio itu jatuh atau diganti, maka banyak pihak juga yang merasa keberatan, yang merasa bahwa privilege mereka yang selama ini terlindungi oleh Listio Sigit Prabowo juga terancam, termasuk elit lama. Kan salah satu sudah jadi rahasia umum, salah satu yang diminta tidak diganti oleh mantan Presiden Jokowi, termasuk Kapolri ini, supaya tidak diganti. Nah, ini berarti memang ada pertarungan di situ, termasuk siapa yang akan menggantikan Listio Sigit Prabowo. Juga semua partai berkepentingan, oligarki berkepentingan, pemerintah berkepentingan. Jadi kalau kita lihat, dalam beberapa kasus menjelang pergantian Kapolri, itu berpotensi menimbulkan keriuhan di dalam politik nasional dan dampaknya tentu saja terjadi instabilitas politik.
selama ini kan elit ini itu kan terbagi atas dua kelompok dalam satu gerakan massa yang sebanyak ini, yaitu tentara di satu sisi, Prabowo di sisi yang lain. Tentara selama ini identik dengan Prabowo, polisi identik dengan Jokowi. Apakah benar itu, Bang? Ya, saya kira selama ini, selama 10 tahun ya, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, kan polisi dianggap sebagai anak emas, kan? Dan ini juga artinya yang dikritik oleh publik bahwa momentum ini adalah momentum bagi Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap posisi kepolisian. Kalau kita bedah tugas-tugasnya, kan memang tugasnya adalah keamanan, ketertiban masyarakat dalam penegakan hukum dengan cara melayani, mengayomi, melindungi. Nah, tapi di dalam struktur penugasan, yang tiga itu kan malah tidak muncul, tidak tampil dominan sebagai pelayan, sebagai pengayom, ya kan, sebagai pelindung. Yang ada justru adalah lebih pada penindak-penindak, posisi-posisi struktur organisasi di kepolisian. Ini kan seperti itu. Harusnya dikembalikan. Dia lebih ke ranah hukum. Tidak bisa kemudian, tidak boleh polisi juga menggunakan istilah prajurit Polri. Nggak bisa. Yang namanya prajurit itu untuk militer. Nah, itu anggota kepolisian. Nggak bisa. Prajurit itu hanya untuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ya kan begitu. Polisi kan tidak masuk di situ. Jadi jangan lagi seperti kemarin ulang tahun kepolisian. Ini sebenarnya polisi sipil atau polisi militer atau kombatan, kan kok lebih banyak menunjukkan kekuatan bersenjatanya, bukan misal lalu lintas atau Babin Kamtipmas. Itu kan harusnya yang lebih ditonjolkan. Nah, karena itu kalau ini polisi betul-betul seperti kombatan seperti itu, ya sudah, masukkan aja kembali ke Kementerian Pertahanan Keamanan. Tapi kalau lihat fungsinya lebih ke hukum, ya masukkan dia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Video yang juga viral di lapangan itu adalah penangkapan 2 orang anggota TNI di markas Brimob. Itu gimana pendapat Abang? Ya, menurut saya ini terlalu berlebihan ya ketika ada seorang mayor dari Badan Intelijen Strategis TNI kemudian ditangkap, kartunya diambil kamera, disut, disebarluaskan. Loh, ini kan memang tugas intelijen, dia harus menyatu di mana ada kerumunan, kan seperti itu. Ya, otomatis menggunakan pakaian, bukan pakaian dinas. Nah, ini kan harusnya sesama aparatur negara koordinasi, bukan kemudian langsung menuding ini provokator. Begitu juga yang di Kota Palembang itu, prajurit 2 kavaleri sedang makan, kan hari libur itu. Kemudian ditangkap, dituding provokator, dan lagi-lagi kartu anggotanya dari Batalion Kavaleri 5 di Palembang disut. Ini nggak bagus. Ini artinya polisi sama juga memancing kemarahan TNI dalam dua kasus ini. Seharusnya koordinasi sesama aparatur negara. Nah, yang seperti ini, cara-cara merasa dirinya kebal hukum, merasa dirinya menguasai dunia cyber, merasa menguasai media, ini menyebabkan bisa terjadi konflik antar institusi negara. Mestinya tidak boleh terjadi seperti ini. Tujuannya apa itu, Bang? Itu disebarkan? Yaitu artinya tudingan bahwa TNI melakukan provokasi di dalam kerusuhan ini. Makanya seperti saya bilang, kan nggak boleh kita menuding. Patut diduga kelompok ini. Kan seperti itu. Ya, kelompok yang selama ini establish, kemudian dia akan kehilangan posisi dan lain-lain. Makanya seperti saya bilang juga, potensi konflik elit di kepolisian juga harus kita kaji bersama. Makanya di dalam kasus ini harusnya ada yang bertanggung jawab, bukan hanya seorang komandan batalion Brimob yang bertanggung jawab. Kompol Kosmas Kajugea itu yang dipecat menurut saya. Ini nanti otomatis kemudian menunjukkan bahwa para perwira tinggi aman, sementara level
komandan batalion ke bawah siap-siap menanggung risiko. Ini kan nggak bagus. Kasus Kanjuruhan, siapa yang tanggung jawab? Kasus Bawaslu, semuanya naik pangkat. Nah ini menurut saya ada kerapuhan di kepolisian juga. Ya, sama dengan soal rantis kendaraan taktis polisi yang menabrak Afan Kurniawan yang membuat gugur atau meninggal dunia. Ini kan juga cara polisi tidak profesional dalam menangani hal ini. Jadi menurut saya juga harus diperiksa. Periksa siapa? Kabah Intelkam, Kabah Harkam, Polri. Dia gagal mendeteksi itu. Mendeteksi bahwa demo 25 akan pecah di 28, 29, 30. Harusnya kan diantisipasi. Di mana kerjanya? Sama, polda-polda yang kemudian ini pecah, itu juga harus diperiksa itu kapoldanya. Siapa atasan kapolda? Siapa atasan Kabah Intelkam, Kabah Harkam, segala macam? Ya sudah Kapolri. Salah satu tuntutan publik adalah Listio Sigit Prabowo memang harus dicopot, harus bertanggung jawab. Maka menurut saya pemerintah tidak boleh diam, harus dibentuk tim pencari fakta gabungan independen untuk mengungkap kasus ini. Kalau melihat dari daerah-daerah yang dapat sasaran perusakan massa ini, ada daerah yang aman, ada yang tidak aman, berarti terjadi konflik di tubuh kepolisian. Ya, patut diduga seperti itu. Mengapa dari 38 provinsi tidak semua pecah, gitu kan? Apakah yang tidak pecah ini mereka berhasil mengendalikan? Ya, tidak ada relasi kuasa dengan pusat dan segala macam. Mengapa hanya di titik-titik tertentu? Siapa ini? Kan harusnya juga diantisipasi. Harus ada yang bertanggung jawab, Bung. Dalam peristiwa seperti Malari 1974, Malapetaka 15 Januari 1974. Beberapa jenderal itu diberhentikan oleh Presiden Soeharto. Bahkan sebelum diberhentikan, mengundurkan diri. Nah ini kan nggak terjadi. Masih merasa bahwa dia pegang kendali dan merasa tetap bisa memegang posisi-posisi itu. Nah ini di kita ini ya, sama. Anggota DPR, salah ucap dan segala macam, merasa masih bisa. Nah ini karena memang tidak ada sanksi atau penalti baik di parlemen maupun di eksekutif. Sanksi untuk dicopot. Kalau di Jepang kan sudah bunuh diri misalnya. Hara kiri bahkan hara kanan kan kira-kira begitu. Malu gitu. Nah, ini kan tidak. Dan sejak awal mestinya kalau memang Listio Sigit tidak mundur, ya sudah dicopot. Ini momentum bagi Presiden Prabowo yang diminta oleh publik. Nggak ada nih 4,5 tahun Kapolri paling lama di sejak era reformasi begitu. Ya, kalau lebih tajam lagi nggak, Bang? Apakah mutasi yang terjadi kemarin di tubuh Polri itu juga membawa bibit-bibit konflik? Oh, sangat menurut saya. Misalnya ya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah pensiun, dilantik lagi. Belum pernah terjadi, ya. Orang yang sudah pensiun dilantik menjadi Kepala BNPT. Itu posisi yang 3. Kemudian Kepala Badan Nasional BNN, narkoba. Itu juga gitu kan, sedang dalam perjalanan mau keluar negeri, diganti. Ini ada situasi-situasi yang tidak normal, sampai muncul konflik antara Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan Karyoto, Kapolda Metro Jaya yang dipromosikan ternyata bukan menjadi Kabar Reskrim, tapi Kabar Harkam. Kan muncul beredar di mana-mana, segala macam. Sekarang beredar kok. Kekayaan para jenderal-jenderal polisi muncul kok di media sosial. Nih, punya rumah 25 miliar. Ini punya kekayaan di sini, di sini, di sini. Beredar. Beredar. Artinya apa? Siapa yang memention ini? Ya dari lingkungan kepolisian sendiri. Kan seperti itu. Ini ada konflik elit kepolisian yang harus dicermati oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini Presiden Prabowo harus bisa kendalikan kepolisian. Kalau tidak bahaya ini, menurut saya. Termasuk dampaknya kepada polda-polda? Pasti. Dampaknya kepada polda-polda. Ini kan kemudian harus diuji loyalitas Kapolda terhadap institusi Mabes Polri. Jangan-jangan tidak loyal. Kan sama dengan kasus-kasus seperti ini. Kemarahan masyarakat NTT
yang merasa bahwa Kompol Kosmas Kajugea diperlakukan tidak adil di dalam kasus ini. Kan di dalam sidangnya juga mengatakan bahwa dia menjalankan perintah pimpinan. Siapa pimpinannya? Komandan batalion, di atasnya adalah komandan resimen. Komandan resimen di atasnya siapa? Ya berarti komandan Brimob yang lain harusnya diperiksa. Di dalam ini kan dia semi militer, paramiliter ini. Berarti kalau mengikuti struktur militer, penyebutannya juga komandan, harus ada 2 step di atas diperiksa. Ini diperiksa nggak? Nggak ada. Pakai baret juga ya? Iya, sama. Ini harusnya juga dibuka. Kenapa situasi seperti ini? Memang harus dievaluasi. Sekian lama, dalam beberapa kasus, tidak ada tindakan. Akhirnya juga merasa bahwa, oh nggak ada masalah. Akhirnya sekarang gitu ya. Ini, Bung, kasus tergilasnya Afan Kurniawan ini, membuat 3 benua itu bergolak. Masyarakat di 3 benua, Asia, Amerika, Eropa, menuntut kepolisian. 10 orang gugur atau tewas dalam peristiwa 25-30 Agustus ini. 10 nyawa. Dan ini akan memberatkan Presiden Prabowo. Publik internasional juga, daripada kemudian diambil alih oleh internasional, menurut saya, segera dibentuk tim gabungan pencari fakta independen dalam kasus ini. Berarti konflik di tubuh elit kepolisian ini yang menunggangi masa aksi. Karena banyak masa aksi yang kalau kita tahu tanpa kejelasan yang bergerak. Nah, ini bicara soal hukum. Hukum itu kan harus ada bukti, ya kan? Maka bahasa hukum patut diduga. Kalau bahasa intelijen, mana ada yang ngaku namanya operasi intelijen. Sel-selnya putus dari sini, misalnya ini yang merekrut ini, yang direkrut ini nggak tahu atasannya ini siapa, kan selalu putus. Sel yang terputus. Misalnya siapa yang jemput, siapa yang membawa bom molotov, segala macam. Ini tujuannya apa? Makanya kasus merusak kantor kepolisian itu kan simbol negara. Nggak boleh main-main. Makanya Presiden Prabowo marah sampai menuding makar dan segala macam. Ya memang saat ini menurut saya Presiden Prabowo sedang menghadapi musuh-musuhnya, dan musuh itu melakukannya secara hibrida. Hibrida dari Ipolek Sosbud Hankam. Ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, termasuk lewat komunikasi, lewat AI dan segala macam, lewat informasi-informasi hoax. Presiden Prabowo sedang diserang itu, termasuk dari dalam kabinetnya. Karena itu menurut saya, ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi seluruh anggota kabinetnya. Loyalitasnya kepada siapa segala macam. Nggak ada lagi loyalitas ganda. Sudah cukup kompromi-kompromi itu. Harus diperiksa semuanya. Ketika Prabowo mengatakan bahwa ini aksi makar, dia menuding kepada elit tertentu atau kepada masa aksi? Pertama, paling nggak kalau dari membahas secara analisis politik, kata-kata itu untuk mendapatkan juga dukungan. Dukungan dari mana? Dari birokrasi. Prabowo butuh dukungan dari birokrasi sipil bersenjata dalam hal ini kepolisian, dan birokrasi militer. Kenapa? Karena ketiganya ini selalu mengedepankan instabilitas. Kalau udah soal makar, instabilitas, maju dia. Ya kan? Maju dia bahwa, oh ini tidak main-main. Bahkan terorisme segala macam. Lalu intervensi asing. Ini untuk menciptakan musuh bersama. Prabowo butuh dukungan itu. Karena itu menurut saya, sudah saatnya, seperti kemarin 10 Agustus, Prabowo melakukan upacara besar-besaran pengerahan satuan-satuan elit. Artinya 3 satuan besar, ditambah Kostrad, ditambah Komando Pasukan Katak, ya, Kopassus, Marinir, Kopasgat, sudah dipegang kendali dia, harusnya berani. Berani ambil tindakan. Tindakan tegas. Tapi kemudian jangan sampai tindakan tegas itu mengikis dialog dengan kita-kita, kalangan akademisi, pengamat, yang melihat bahwa ini tidak menyelesaikan seperti rokok itu
apinya tidak dimatikan, hanya menghilangkan asap rokok itu. Nah, ini juga harus dilihat. Apinya apa? Apinya antara karena kebijakan-kebijakan yang keliru dari pemerintah. Harusnya dia stop. Jadi Prabowo sekarang ini sedang dikelilingi yang namanya ABS, asal Bapak senang. Dia tidak tahu bahwa ini justru bisa menjadi musuh di dalam selimut dirinya. Kalau kita lihat tadi di tubuh kepolisian, terjadi faksi-faksi, ada konflik dan segala macam, itu apakah hal yang sama terjadi di tubuh TNI? Saya kira tubuh TNI sudah firm dikendalikan penuh oleh Prabowo. Firm itu kan pada saat peristiwa di Batu Jajar itu, dia sudah bisa kendalikan itu. Dan firm dia, karena memang cara berpikir dia yang militeristik itu, dia tentu saja ingin memanfaatkan TNI untuk berada di belakang barisannya dalam perjuangannya menjalankan program-program pemerintahannya. Firm kalau menurut saya, tentu saja terutama yang tidak nyaman adalah yang bisa dibilang geng Solo itu tentu tidak nyaman. Karena itu memang menurut saya Presiden Prabowo itu harus menjalankan siasat yang tidak biasa. Jadi semacam ini jangan-jangan Prabowo sedang menjalankan tinggal dua pola. Artinya irregular bersama Jokowi atau irregular tanpa Jokowi. Mengapa? Karena begini. Irregular ini adalah cara-cara yang tidak biasa. Cara-cara yang tidak teratur. Cara-cara yang tidak normal, cara-cara yang tidak standar. Mungkin ini sedang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam menggergaji pihak-pihak yang berlawanan dengan dirinya, termasuk yang di dalam. Nah, tapi kalau irregularnya ini masih bersama Jokowi, maka peran Jokowi masih juga sangat besar di situ. Kalau irregular dengan bayang-bayang Jokowi, maka bukan tidak mungkin ini sebagai pertanda bahwa Prabowo bisa saja tidak akan selesai pemerintahnya selama 5 tahun. Karena itu, cara-cara yang tidak biasa di dalam menangani situasi politik Kamtibmas ini tentunya kalau bisa lepaskan dari bayang-bayang Jokowi supaya Prabowo bisa full mengendalikan pemerintahannya. Prabowo menurut saya juga tidak nyaman. Contohnya sekarang sudah balik lagi ke Indonesia setelah lawatan ke Cina itu. Artinya memang biasanya dia pergi ke negara lain dulu ya. Oh iya, ini kan mengingatkan kita pada Presiden Soeharto dari Mesir ya, yang harus kembali. Begitu kembali, situasi sudah tidak bisa dia kendalikan pada saat sampai di Halim Perdana Kusuma. Nah, ini menurut saya juga situasi ini harus bisa dikendalikan, karena itu konflik elit yang diduga terjadi di kepolisian harus betul-betul bisa dia padamkan. Apa ketika Prabowo merasa bisa mengendalikan tentara, itu yang menyebabkan status tertib sipil tidak beranjak ke darurat sipil dan darurat militer? Ya, saya kira tidak mudah ya. Akan ada 4 tahapan ya. Pertama tertib sipil, kedua darurat sipil. Darurat sipil kan yang berkuasa adalah sipil. Artinya Kapolri itu berkuasa di bawah presiden, ya Kapolri. Kemudian gubernur fungsinya justru gubernur itu pengendalinya adalah Kapolda. Kalau darurat militer baru Panglima TNI dengan Panglima Kodam segala macam. Baru setelah itu Kapolda di bawahnya ya. Ya, baru setelah itu kan darurat perang. Ini kan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959, tahapan-tahapan seperti itu. Tidak mudah, makanya bagi saya aneh juga kalau ada yang mengemukakan, dalam situasi menjelang darurat militer. Tidak mungkin langsung darurat militer kalau tidak ada darurat sipil. Jangan-jangan memang ada yang ingin menggiring supaya darurat militer kan nggak mungkin, jadi darurat sipil, supaya polisi yang berkuasa. Loh, situasi konflik elit polisi ini nggak bisa dinafikan. Ini harus diselesaikan menurut saya.
Jadi wajar kalau darurat militer, termasuk darurat sipil, itu kan ada situasi-situasi yang dibicarakan dari sisi intelijen, dari keamanan, ketertiban, dan segala. Lalu dikonsultasikan dulu kepada DPR. DPR setuju nggak? Kalau DPR setuju, baru diumumkan keadaan darurat sipil. Begitu juga situasi lebih berat lagi, ada pemberontakan di daerah. Ini kan enggak. Baru kemudian diusulkan pemberlakuan darurat militer. Nah, ini nggak mungkin. Darurat militer itu masih jauh. Jadi menurut saya, jumping conclusion orang yang mengisukan akan ada darurat militer. Saya kira jauh dari situ. Apa prasyaratnya, Bang? Apakah pernyataan Presiden menyebut ada makar dan bahkan ada kata teroris, itu tidak bisa dijadikan landasan untuk jadi darurat sipil atau darurat militer? Prasyaratnya? Ya, prasyaratnya kan seperti tadi, situasi. Ini sudah bisa dikendalikan belum? Situasinya kan sudah bisa dikendalikan. Tapi sempat ada kekosongan, semacam kekosongan hukum. Iya, tapi kan masih bisa dikendalikan. Kita nih masih menunggu nih sampai dengan demo hari Jumat kan, 5 September, yang katanya juga akan dilakukan demo besar-besaran. Kalau demo itu sebenarnya biasa saja ya, itu polisi harus mengawal, melayani, mengayomi. Silahkan unjuk rasa, karena dilindungi oleh undang-undang. Yang justru harus fokus juga oleh mereka adalah situasi perusuh itu yang harus juga diantisipasi. Kan kita pernah menjadi demonstran, jadi hafal betul. Biasanya di dalam tas kita kan juga sudah mempersiapkan pakaian dalam, sikat gigi, odol gitu kan, sabun. Kira-kira kita akan ditahan paling lama sekitar 3 hari gitu. Pakaiannya udah siap, nggak pernah ada di dalam tas kita itu batu-batu, pisau dan segala macam. Enggak, karena memang kita ingin menyampaikan pendapat kita sebagai intelektual bahwa ini kebijakan pemerintah ini bisa menggerus delegitimasi pemerintah. Jadi menurut saya salah satu kebijakan yang harus juga diambil oleh Presiden Prabowo, termasuk partai-partai politik, sikap tegas terhadap anggota DPR yang dinonaktifkan itu. Tidak ada istilah di Undang-Undang MD3 itu nonaktif, nggak ada. Yang ada adalah PAW gitu kan. Nah ini kalau tidak, maka partai-partai politik juga akan mengalami hukuman dari masyarakat, termasuk DPR. Kalau tunjangan-tunjangan itu tidak dihentikan, di stop, kalau perlu dipotong itu gaji-gajinya, hilangkan itu tunjangan beras 12 juta misalnya. Gaji-gaji kita sebagai pegawai dan segala macam, kan uang beras itu di situ kan. Mana ada sih beras 1 bulan sampai 12 juta? Enggak. Satu keluarga paling top itu 500.000 atau sampai 1 juta lah penggunaan beras di dalam satu keluarga. Nggak mungkin 12 juta. Belum lagi, itu pemerintah harus juga mencabut bahwa mereka akan membiayai pajak anggota DPR. Loh, pajak kita aja dibayar oleh diri kita, mereka digaji oleh kita kan. Nah, sama dengan komisaris-komisaris. Jadi paradoks Prabowo juga harus dihilangkan. Misalnya, wakil menteri kemudian rangkap menjadi komisaris, batalkan itu. Karena MK melarang. Jangan kemudian mentang-mentang ini berlakunya 2 tahun kemudian. Loh, ini Prabowo sedang menggerogoti dirinya sendiri, batalkan itu. Gaya-gaya hidup hedonis, kacamata sekian juta, ratusan juta, arloji, miliaran dan segala macam. Sudahlah, jangan juga menggunakan kendaraan-kendaraan yang kita tidak perlu sebut mereknya, mahal pakaian, mahal gaya-gaya hidup seperti itu. Rakyat sedang susah. Jadi siapa yang bertanggung jawab juga? Menteri Keuangan harus dicopot menurut saya. Ya kan? Dia menyasar rakyat dengan pajak-pajak. Yang harus dipajaki adalah orang-orang atas itu. Saya ingat ketika liputan dulu dengan Menteri Keuangan Mar'i Muhammad. Ya. Kami sholat bersama dan lihat sepatunya. Oh, ternyata sepatunya Cibaduyut segala macam. Mr. Clean, mobilnya juga mobil standar rakyat. Yang itu harusnya jadi contoh bagi Sri Mulyani, bagi menteri-menteri yang lain. Dia datangi Presiden Soeharto, wakil presidennya siapapun, menteri-menteri, Pak, Ibu, Anda harus bayar pajak. Ah, ini jelas. Bukan kemudian model-model neolib yang menjadi pejabat-pejabat kita ini. Saya kira harus banyak yang di-reshuffle kalau ingin apinya
yang dipadamkan, bukan asapnya yang dihilangkan. Jadi Prabowo harus paham itu. Paradoks itu terjadi di dalam pemerintahan dan juga di dalam parlemen, termasuk di penegakan hukum, begitu. Berarti dengan kata lain Abang ingin mengatakan bahwa darurat sipil, darurat militer itu harus ada musuh yang nyata. Sekarang musuh yang nyata itu darurat ekonomi, darurat keberpihakan. Ini yang Abang mau sebut. Bahwa itu yang nyata di publik dan itu yang harus dimusuhin oleh pemerintah. Betul. Jadi bukan mengirim ketegasan kepada rakyat untuk bayar ini, bayar itu. Enggak. Kirimkanlah rasa kasih sayang. Kirimkanlah rasa perhatian. Kirimkanlah bukan panglima-panglima perang, tapi panglima pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Bukan kemudian dengan sanksi-sanksi. Rakyat sedang frustrasi saat ini. Dan itu kan sudah diingatkan. Gunakan cara-cara sosiologis untuk menyelamatkan bangsa ini, karena masyarakat sudah merasa bahwa ketidakadilan itu menjadi pemicu kerusuhan. Jadi kalau kasus Afan terlindas itu menjadi trigger saja. Dan Indonesia sudah dinyatakan oleh Bank Dunia segala macam negara termiskin dengan jumlah penduduk terbanyak. Ini dampak dari proyek ugal-ugalan yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi. Jokowi juga harus bertanggung jawab. Kalau perlu diperiksa dia. Kalau perlu diadili dia. Termasuk DPR, di mana tuntutan-tuntutan rakyat itu didiamkan semuanya. Maka kemudian sama ketika rakyat menuntut bubarkan DPR. Karena apa? Mereka tidak lagi bisa menjawab aspirasi rakyat. Dan itu bukan haram, Bung. Meminta DPR dibubarkan. Nggak haram. Pernah terjadi. Ketika dekret Presiden 5 Juli 59, kemudian DPR dibubarkan, kondisi SOB, darurat militer, DPR diganti. Dengan apa? DPR gotong royong, DPR GR. MPR-nya juga dibubarkan. MPRS sementara. Karena dianggap menimbulkan instabilitas politik. Nah, ini terjadi gitu. Jangan sampai menurut saya, demo-demo ini kan juga harus dibaca bahwa, Presiden Prabowo, kau jangan mau tertipu dengan lembaga-lembaga survei bahwa dukungan terhadap dirimu 80%. Nyata ini bahwa mereka itu adalah survei-survei yang membuatmu terbuai. Ini survei-survei ilusi. Anda jangan sampai kemudian terbius menjadi pejabat halusinasi karena didorong oleh prestasi-prestasi yang membumbung tinggi. Tapi nyatanya, ternyata aksi demo ini harusnya bisa menjadi introspeksi bagi Prabowo Subianto. Ada ketidakpuasan yang menggerus. Sampai saat ini, lembaga-lembaga survei yang meninabobokan pemerintah tidak melakukan survei. Kondisi 25 sampai 31 Agustus ini. Nggak ada. Jadi, anak-anak yang asal Bapak senang itu menurut saya singkirkan. Karena dari dulu yang membuat jatuh pemerintah adalah orang-orang ini. Termasuk konsolidasi di dalam pemerintahan. Evaluasi seluruhnya. Kalau perlu wakil menteri ditiadakan. Di kabinet-kabinet tertentu yang mayoritas ditiadakan. Konsentrasi aja di bidang apa. Pertahanan silahkan. Keuangan silahkan. Ekonomi, pendidikan silahkan, yang lain tidak perlu. Dampak internasional yang kita lihat dari masalah ini adalah PBB mengatakan ada potensi pelanggaran HAM. Iya. Mau melakukan penyidikan, sekalipun itu ditahan oleh Menteri HAM kita. Tapi dampak yang lain adalah ketika Pak Prabowo memutuskan untuk berangkat ke China, itu saya baca berita-berita internasional sama sekali tidak memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo. Kecuali dalam negeri ya, artinya foto yang dimunculkan lebih ke foto 3 orang aja kan, Deng Xiaoping, kemudian Putin dan Kim Jong Un. Prabowo-nya nggak ada gitu kan. Kalau media dalam nasional ada. Artinya sudah mulai berdampak nih terhadap kepercayaan dirinya Prabowo, bukan kepercayaan diri ya, kepercayaan dunia internasional terhadap Prabowo Subianto itu berkurang. Apa benar, Bang? Sudah pasti. Ini kan tekanan internal dan eksternal. Eksternal dalam hal ini dari luar, kan? Di tengah kemudian ada pertarungan 3 raksasa itu,
Amerika, Tiongkok, dan Rusia, mereka berkepentingan. Presiden kemarin datang, ya kan, ke acara Cina itu, tentu Amerika nggak suka. Gitu. Makanya masuk akal kemudian tudingan-tudingan bahwa patut diduga ada elit global yang bermain. Ya nggak mungkin memang situasi di dalam negeri tidak melibatkan elit-elit global. Jadi menurut saya memang Prabowo sedang pernyataan ada mafia, terorisme, dan juga atau infiltrasi asing, ya memang masuk akal. Makanya saya bilang ini adalah narasi-narasi untuk meredam kegamangan publik bahwa presiden akan bertindak tegas, tapi bertindak tegasnya juga harus terukur, jangan kemudian menjadi alat bagi kepolisian untuk melakukan penangkapan-penangkapan terhadap mahasiswa. Mahasiswa loh, pengunjuk rasa, dia bukan perusuh. Nah, kalau kita lihat berapa banyak lembaga bantuan hukum yang kemudian sekarang sedang melindungi, bagaimana polisi menyerang kampus Universitas Pasundan ke Universitas Islam Bandung, nggak boleh ini kan, gas air mata ke dalam kampus, lembaga pendidikan, lembaga umum, rumah ibadah, kemudian rumah sakit, ini nggak boleh. Ini hukum Geneva yang harus dihormati gitu loh. Artinya kalau kita lihat dari sisi ini, ketika Prabowo mengalami dampak pengurangan katakanlah tingkat kepercayaan, dan dia butuh 14 lembaga organisasi massa yang berbasis agama misalnya, itu ada suasana degradasi ke depan. Ya, kan persoalannya juga tidak semata-mata tokoh agama kan gitu. Jadi tokoh kampus harus dikumpulkan. Pengamat-pengamat seperti ini yang dulu sudah mengingatkan tapi tidak didengar. Menurut saya Prabowo itu harus juga membuka mata dan telinga serta hidung untuk mencium keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat antara diungkapkan lewat forum-forum seperti podcast ini, Bung. Yang itu jangan-jangan tidak dilihat oleh Presiden Prabowo Subianto, ditutup-tutupi oleh orang-orangnya. Pak, bagus kok ini. Pak, berikan penghargaan ini kepada ini. Apa iya kemarin masyarakat juga tidak marah ketika pemberian penghargaan Bintang Mahaputra terhadap pejabat-pejabat di kabinet? Baru 10 bulan sudah diberikan penghargaan gitu. Apa yang udah dia lakukan? Mereka itu beberapa disorot bagian dari orang yang melakukan korupsi pada pemerintahan lama, malah kemudian terlindungi. Bahkan ada yang sudah divonis bersalah juga diberikan Bintang Mahaputra. Menurut saya pertimbangkan kembali untuk dicabut penghargaan-penghargaan itu, membuat masyarakat marah gitu. Yang mau diberikan penghargaan harusnya setelah selesai pemerintahannya. Masa 10 bulan sudah diberikan penghargaan, yang benar aja gitu loh. Jadi yang namanya kerja itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada kemudian monitoring, baru evaluasi sesuai dengan hukum manajemen itu. Masa evaluasi 10 bulan sudah diberikan penghargaan? Saya kira jangan Prabowo itu menggunakan lembaga-lembaga negara untuk memberikan hadiah kepada orang-orang ini. Rakyat yang harus diberikan penghargaan, bukan elit-elit politik ini. 80% dukungan dari parlemen, partai-partai politik, itu seakan kemarin nggak ada gunanya, Bang. Nggak ada gunanya. Ke depan akan seperti itu terus? Ya, saya kira begitu. Yang musuh dalam selimut itu artinya termasuk partai politik. Mereka punya agenda-agenda tersendiri. Mana masanya? Mana dukungan 58% pada Pilpres kemarin? Mana Golkar? Mana Demokrat? Mana partai-partai yang lain mendukung Prabowo itu? Demo dong. Berikan dukungan. Nggak ada. Jawab keraguan-raguan publik bahwa program pemerintah ini tidak pro rakyat. Jawab mereka. Ini jangan-jangan memang punya agenda tersendiri. Nggak bisa seperti ini. Jadi Prabowo jangan mau dininabobokan, termasuk oleh partai politik. Jadi 80% dukungan di dalam parlemen itu juga adalah dukungan sumir sesungguhnya. Karena mereka punya agenda-agenda politik tersendiri. Kalau kelompok oligarki bagaimana, Bang? Oh jelas. Permainannya apa sebetulnya kita lihat dari sini? Ya jelas mereka punya infrastruktur, suprastruktur, keuangan sampai di bawah. Mereka bisa kendalikan, dia bisa bayar lewat siapapun untuk membayar dan segala macam. Yang sedang di luar negeri segala macam. Bisa bayar massa untuk membuat kerusuhan. Jadi ini sekarang memang harus bisa dipilah.
Presiden Prabowo mintalah pertanggungjawaban kepada lembaga-lembaga ini. Kenapa tidak dijebar misalnya situasi dari tanggal 25? Tanggal 25 kita sudah ingatkan di sini. Ya, ya, betul. Semua live, termasuk TikTok dan lain-lain, bisa. Oh, saya bilang nih nggak ada yang Bahkan bisa tanggal menarik. 28 siang pun kita udah ingatkan. Nah, betul. Tanggal 28 kita udah ingat. Ini potensi pecah loh. Ya. Potensi pecah loh. Ya, kalau kemudian podcast ini tidak didengarkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa akan ada potensi-potensi seperti ini, potensi mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto, mendelegitimasi aparat penegak hukum, mendelegitimasi parlemen. Jelaskan penegak hukum, jangan salahkan rakyat, sebentar lagi Kejaksaan Agung digeruduk gitu. Untuk kemudian menangkap Sylvester Matutina aja nggak bisa. Katanya sudah di-backup oleh TNI. Sementara yang persoalannya abu-abu seperti Tom Lembong, langsung dia tangkap segala macam. Ini kejaksaan antek-antek siapa? Orang juga akan melihat seperti itu. Segera saya bilang, nggak ada alasan. Tangkap semuanya yang memang berpotensi melanggar hukum. Yang kemarin kemudian dibenamkan ketika era Jokowi yang sudah diperiksa bolak-balik. Periksa kembali. Jangan ada intervensi segala macam. Prabowo harus lepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Jadi irregular yang harus tanpa Jokowi supaya selamat sampai 2029. Kalau tidak, betul-betul 2 tahun seperti perkiraan orang, Prabowo akan selesai. Kalau kita lihat kejatuhan Bung Karno, kejatuhan Pak Harto, itu kan ada para Brutus. Iya. Dan Brutus ini datang dari orang yang paling dekat dengan Bung Karno, dengan Pak Harto. Iya. Dan ketika gerakan massa terjadi, baik itu peristiwa 65, 66 ya, peristiwa 97, 98, karena kan 98 itu kan ekornya dari ekor dari 97 Juli kan sebetulnya krisis ekonomi kan. Artinya ada tenggang waktu setahun sebelum tokoh-tokoh ini jatuh. Nah, potensi Brutus inikah yang harus digergaji duluan oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, sama dengan bagaimana Prabowo melawan Jokowi ini. Itu kan Prabowo seperti melihat apa? Ini seperti ular berkepala dua nih. Ular berkepala dua itu kan adalah orang-orang yang munafik, tidak jujur. Ini banyak terjadi di dalam lingkaran ini. Karena itu, kalau menghadapi ular berkepala dua, kan jelas tidak bisa dipegang buntutnya. Karena dua-duanya kepala begitu. Dan mereka biasanya dalam real satwa ular berkepala dua itu memang hidupnya digorong-gorong. Kan begitu. Makannya apa coba? Makannya kecebong, kodok, tikus, cacing. Begitu kan? Nah ini yang harus dipegang. Bahwa ini bisa membunuh Prabowo. Prabowo harus diingatkan bahwa banyak ular berkepala dua di lingkaran kekuasaan. Dan ini betul-betul harus diantisipasi dengan cara-cara yang tidak biasa, tidak terukur, tidak normal, tidak standar. Dia harus bisa. Dan Prabowo harusnya tahu kalau dia seorang pasukan komando, tahu cara-cara melakukan perlawanan terhadap ular berkepala dua di dalam pemerintahannya. Batas waktu yang Abang berikan kapan untuk menyelesaikan ini, untuk memberikan tindakan yang 20 keras? Oktober. Kalau perlu sebelum 30 September, sebelum masuk 1 Oktober, sudah selesai. Persoalan termasuk konflik elit di kepolisian harus diselesaikan. Konflik di dalam tubuh pemerintahan harus diselesaikan. Harus berani. Prabowo jangan lagi bilang, mereka sudah bekerja dengan baik, berprestasi, kami bekerja sama dengan baik. Nggak begitulah. Publik juga melihat bahwa Prabowo sedang ditelikung oleh orang-orang di sekelilingnya. Itu nyata gitu. Karena kita membayangkan sidang paripurna kabinet yang begitu ramai orang, 100 lebih menteri dan wakil menteri, itu kan seperti tidak ada giginya. Iya, semakin banyak pejabat, semakin dia kesulitan untuk mengendalikan. Semakin ramping organisasi, semakin mudah dia mengendalikan. Bagaimana mengendalikan kabinet 100 menteri? Ini kan paradoks dengan apa yang diinginkan dia. Mana katanya jakan kabinet itu? Yang kita tuntut di dalam kondisi krisis ini adalah kata dan perbuatan.
buatlah itu jadi jakan kabinet. Profesional aja. Evaluasi semua menteri, semua wakil menteri, dan juga pejabat setingkat menteri. Eranya kita betul-betul melakukan efisiensi dan menunjukkan, hilangkan kesenjangan, tebas gaya hidup hedonisme. Pakailah betul-betul arloji yang masuk akal, kendaraan yang masuk akal, termasuk kacamata kita. Jangan kacamata kuda. Menyala, Bang. Siap. Sobat Madilog, kita tidak punya slogan presisi, tapi kita serahkan pada netizen apa yang kita sampaikan selama ini dalam program-program Madilog, apakah presisi atau tidak. Apakah kita mengantisipasi keadaan dengan rasionalitas, dengan data-data yang terukur, dengan analisa yang valid, ataukah kita sedang justru mengukur ombak? Karena ombak untuk apa diukur? Karena kita akan pasti renangi gitu. Yang jelas, apa yang terjadi dalam aksi-aksi massa kemarin itu bukanlah aksi yang terakhir dan bukanlah aksi yang terbesar dalam kacamata gerakan rakyat. Karena aksi-aksi kemarin masih menunjukkan ada pihak-pihak yang ingin mengendalikan, makanya massa rakyat sama sekali tidak berkumpul dalam jumlah yang sebetulnya jauh lebih banyak kalau tidak ada tunggang-menunggangan ini. Kalau tidak ada aktor-aktor yang menunggangi. Kita akan lihat lagi dalam beberapa hari ke depan atau dalam bulan-bulan ke depan, aksi massa kita tentu akan jauh lebih bersih, tidak lagi digerakkan oleh unsur-unsur non massa.